Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang alat rotary evaporator merek D-Lab series 100 automatic rotary evaporator. Kita mulai dengan unboxing ini ya, chambernya ya. Dapat 3 dus. Ini dus water bath. Dus yang gede itu dus Ini kocok nih. singgi kocok. Ini glassware. Ini labu, dapat 2 labu ya. Labu ukuran berapa ini? 1 liter sama 1 liter ini, cuman beda modelnya. Ini penjepit, ini juga penjepit ini. Sambungan selang dapat 3. Ini yang nanti akan disambungkan ke kondensor. Di kondensor atau pendingin, ke sini keran vakum yang nanti disambungkan ke kondensornya. Selain itu juga dapat ini manual book dalam bahasa Inggris. Nih, user manual RE100 Pro LCD digital rotary evaporator. Selain manual, ini main unitnya atau unit utamanya, yang nanti ini akan menjadi pusat dari sambungan-sambungan. Mari kita rakit. Jadi ini main unit sudah dikeluarkan dari 2 kardus, masih kurkupan plastik. Kita buka dulu plastiknya. Ini kondisi defaultnya atau terpacking, ini ada penguncinya biar alatnya itu ringkas untuk dipindah-pindah. Ini kita lepas dulu kalau mau dirakit. Jika ini kita lepas, nanti penyangga utama yang besar ini akan naik. Kita lepas sampai pas-pas, soalnya ini nanti ini jangan sampai hilang. Ini skrup ini nanti juga akan digunakan untuk mengencengi penyangga desikator atau pendingin bukan desikator tapi kondensor. Nah, ini kan dia naik sendiri setelah skrupnya kita lepas. Kalau mau making lagi nanti ditekan dari atas, memang agak berat sih. Setelah pengunci di belakang dilepas, dia akan naik, kemudian kita pasang water bath di samping kanan. Itu ada lekuan sebelah kanan, itu tempat water bath juga ada. Jadi water bath ini powernya ngambil dari main unit. Jadi ada ini kabelnya nyolok ke belakangnya water bath. Kabel dari main unit ya, disambungkan ke water bath. Ini dipaskan pine pokoknya. Dicolok terus diputer iku. Kuncinya.
Selanjutnya apa, membuat sudut sampai mentok. Coba jadi itu dikendoni dulu, diputar ke arah berlawanan jarum jam sampai pol, dan itu diputar. Nah, sampai mentok. Ini putarnya sampai mentok, wis mentok. kencengin lagi. Kencangin lagi biar ngunci. Wis. Kemudian masang tiang penyangga. Ini skrupnya diambil dari skrup belakang pengunci. Ini bisa digeser maju mundur menyesuaikan. Masang itu. Kemudian memasang desikator. Ini dilepas dulu. Lepasnya tinggal diputar. Itu penguncinya. Itu ada spiralnya. Jadi besinya diceklokkan di situ tuh, terus dipaskan kunci. Terus ini mau di apa, Sampai pol ya kencengin. enggak, setelah dikencangi itu putaran pengunci kondensor, itu jangan lupa styrofoamnya dinaikkan ke atas supaya besi dan kacanya enggak bersentuhan langsung. Terus kasih pengaman. Ini tali pengamannya dimasukkan dari lubang itu, diputarkan ke kondensor. Seperti ini caranya, dimasukkan kemudian dibalik, dilekatkan. Ya. Ini untuk pembuangan yang atas itu untuk vakum. Yang atas vakum, yang bawah ini dua ini, sini sama sini untuk saluran air. Airnya bisa masuk ke bawah, masuk dari sini keluar sini, atau sebaliknya masuk sini keluar sini juga bisa. Setelah selesai masang kondensor, langkah selanjutnya yaitu masang labu alas bulat untuk penampungan apa, ekstraksi atau bahan yang dituju. Ini menggunakan pengunci dari logam, penguncinya diputar. Jangan lupa di sambungan ini bisa juga dikasih vaselin, sambungan antara labu dengan kondensor. Kemudian pasang labu untuk sampel uji. Kalau yang ini penguncinya pakai ceklokan warna merah, tinggal diceklok. Kalau mau lepas tinggal ditarik aja. Selanjutnya masang keran pembuangan vakum. Pasang dulu ini selangnya. Selang ini masuk dari kondensor nembus sampai ke labu sampel. Ini kalau bawaannya panjang sekali, jadi nanti dipotong sesuai kebutuhan. Mana ini selangnya ini nyambung, lah ini kerannya itu kan nanti dipasang di kondensor sebagai pembuangan
vakum sehingga mengurangi tekan vakum. Jangan lupa ini dikasih vaselin kerannya, biar kerannya itu enggak nempel di kondensor kalau di vakum. Setelah memasang keran, kemudian kita masang ini selang pembuangan vakumnya. Jadi di kerannya itu ada lubang, di mana lubangnya itu bisa posisi menutup, bisa juga posisi membuka, tinggal diputar aja kerannya. Saluran air ini 1, 2, 3, yang ini saluran vakum, yang ini sama ini saluran air keluar masuk, bisa atas bawah. Kita coba, nah ini ada 3 tadi, 3 ini di dalam plastik itu ada 3 itu. Cara pasangnya dilepas dulu, putar aja, lepuknya kencengin. Terus selangnya masuk sini contohnya, nah itu masuk itu aja. Nah kalau misalkan selang yang dipunya kok lebih besar kayak gini, maka ini bisa dipasangi seal yang warna putih buat pipa itu loh. Bisa nggak? Yang ada sealnya, atau contoh yang ada sealnya. Nah, ini lebih kencang. Kalau pipa ini yang kaku ya, kalau yang vakum ini harus kaku, yang sini harus kaku soalnya kan dia nyedot. Kalau enggak kaku kempot nanti ketika disedot. Tapi kalau saluran air ini enggak harus kaku, yang penting pas dengan ini aja. Powernya ini, tombol powernya di belakang ini. Nah itu dicolokkan polis, dicolokkan ke listrik. Cakramnya di samping berapa. Temperatur. Jadi setelah dinyalakan, angka ini RPM menunjukkan kecepatan putaran yang diinginkan. Kalau ini suhu saat ini di wadah chamber ini yang terbaca. Terus ini settingan timer. Terus untuk pengoperasiannya tinggal dipencet, misalkan kita untuk pengen ngeset RPM, pencet aja, klik sampai mode-nya itu kedip-kedip, itu menandakan dia masuk ke mode speed, tinggal diputar aja. Salah. Nah, diputar aja kata kanan kiri, untuk ke kiri dia turun, ke kanan dia naik. Misalkan 80 rpm, terus suhu di set kedip-kedip, ini suhunya di set 60 derajat di dalam chamber ini. Kalau timer ini kedip-kedip, nah ini misalkan dia akan berhenti berapa menit, misalkan ini kita setting 1 menit ya, dan cepat. Kemudian untuk ENT, ini timer INT ya, fungsi timer INT. Jadi dia ketika ini INT, kedip-kedip INT itu misalkan, lah ini 8 detik, berarti dia anggap aja 10 detik lah. Dia 10 detik ke kanan, nanti setelah 10 detik dia 10 detik ke kiri, 10 detik kan. Ini timer untuk INT, putaran bolak-balik. Ini timer biasa. So, kalau udah disetting semua, ini ada tombol naik sama turun, ini untuk menaik turunkan ini ya, unitnya ini. Kita coba, ini pencet apa? Turun. Coba dipencet turun, dia apakah turun? Nah, turun dia ternyata. Yes. Naik. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba ini,
Ini kan dia bolak-baliknya 10 detik. Ini suhu sekarang 35, suhu air di dalamnya. Coba dioperasikan LNT nya bang, langsung di start aja. Cara nyetarnya tinggal dipencet tombol yang tengah itu. Dia akan bolak-balik selama 10 detik. Dan setiap 10 detik akan kembali. Nah itu udah 10 detik, dia balik lagi. Nah setelah tercapai timernya 0, dia akan berhenti sendiri. Kalau untuk mematikan fungsi LNT bolak-balik ini harus dinolkan. Jadi ini dipencet dulu, dinolkan. Nah kalau ini 0 berarti fungsi putarannya putaran normal, bukan putaran bolak-balik. Kita coba lagi, pencet. Nah dia akan berputar searah terus, nggak bolak-balik, karena fungsi LNT nya dibuat 0. Ini dia sekarang berputar pada kecepatan 80 rpm, suhu air waterbannya 38. Terus timernya 1 menit karena ini nyoba aja. Jadi setelah tercapai 1 menit timernya jadi 0 di layar. Nah setelah 0 dia akan berhenti set. Karena ini simulasi, jadi labunya tidak dimasukkan ke air, posisinya cuma di atas air. Kalau pengujian asli, labunya itu harus masuk ke air. Dan jangan lupa waterbannya selalu diisi air. Ketika mau memanaskan, pastikan airnya diisi dulu baru dinyalakan mesinnya, karena dia akan memanasi. Kalau nggak ada airnya nanti gampang rusak. Setelah selesai pengujian kan itu dinaikkan labunya pakai tombol tadi, tombol ke atas. Kemudian setelah posisi labu di atas air baru kita lepas labunya. Cara melepasnya tinggal dipegang labunya, kemudian ditarik ceklokan warna merah itu, terus setelah ditarik tinggal dilepas saja, seperti itu, gampang. Ini untuk hasil isolasinya diputar itu, sambil tangan kiri menahan labunya biar nggak mencolot, terus dibuka pengaitnya, dilepas. Ini di paket penjualannya juga ada ini kayak arit ini, itu fungsinya buat ngencengi sama ngendoni ini gitu, tempat. Nah ini ada lubang-lubang ini loh, lubang-lubang ini ketemu nih gini. Jadi kalau nggak yakin itu bisa buat ngencengi sama buat ngendoni, diputar aja. Kini ngendone berarti ini Mali aneh itu mali. Nah dia berputar. Nah seperti itu. Tapi kalau sama tangan udah bisa ya kalau tangan ngencengin saja. kayak gini, kalau ngencengin ke bawah
Tapi kalau pakai tangan bisa pakai tangan aja. Itu kalau ngunci handlap itu cara ngelepasnya kebalikan cara ngerakit ya, dimulai dari itu ngelepas pengaman, tali pengaman, masuk ke plastik lagi, terus itu diputar, dikendoli sampai lepas pas ya. Dikembalikan lagi ininya. Berarti fungsinya aret mau gue ngunci tok kalau gue buka. Nah, misalkan ngunci, narak ngunci gue tangan biasa lah umum. Lepas tiang klep nanti buat ngunci belakang. Cepat sih berarti. Ini motor baterai dilepas dulu. Ini penguncian ini diluruskan dulu. Terus dikencangin lagi. Ini tadi yang skrupnya tadi buat kunci packingan ini didorong ke bawah sampai putaran ini kira-kira pas. Kurang udah ya. Ini kode pinceng nih. Kurang udah lagi. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.